Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah kaum muslimin yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, Allah taala masih berikan kita ragam kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia untuk melaksanakan kegiatan yang dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan derap langkah kaki kita dari rumah hingga menuju tempat yang mulia dan kembalinya kita ke rumah masing-masing dinilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah harta, berkah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada pembahasan faslun furudul wudu'i sittatun. Pasal tentang fardu wudu itu ada 6. Kalau di dalam solat itu nyebutnya arkanus solah, atau rukun-rukun solat. Tapi kalau di wudu itu nyebutnya furudul wudu, bukan arkanul wudu, tapi furudul wudu. Ini dalam pandangan ulama ada perbedaan. Kalau rukun itu satu gerakan dengan gerakan yang lain adalah satu kesatuan yang memperkuat makna hakikat dari ibadah tersebut, tidak bisa dipisah oleh waktu. Tapi kalau furudul atau fardu itu bisa dipisah oleh tempat dan dia tidak menjadi satu kesatuan. Para jamaah misalkan membasuh muka ada di Masjid At-Taqwa, lalu kemudian membasuh tangan di rumah, ya, selama belum kering diperbolehkan. Kalau misalkan membasuh muka di Masjid At-Taqwa, membasuh tangan di Masjid Al-Barkah, ukuran, ya, ukuran diulang lagi wudunya. Kenapa? Karena sampai sono yang basuhan muka sudah kering, ya. Jadi bedanya furud dengan arkan itu, kalau arkan itu satu kesatuan yang harus dilakukan dan memperkuat makna ibadah itu sendiri. Tapi kalau furud dia bisa terpisah dan tidak memiliki makna satu kesatuan dalam
tahapan yang harus dilakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syekh Muhammad Ma'ati dalam kitabnya Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah, beliau sampaikan, wa furidhal wudu'u ala ma'as salati lailatul Isra lakin masyru'iyatuhu sabiqah ala dzalika. Jadi wudu itu difardukan bersama kewajiban sholat pada malam Isra Mi'raj. Mulai difardukannya ketika memang perintah sholat itu diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, ya, dalam waktu malam yang sangat amat sedikit sekali, ditandai dengan masih hangatnya bekas pembaringan beliau mulai dari balik sampai kembali. Ini menandakan bahwa masa beliau sangat sedikit sekali karena masih hangat, ya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesampainya beliau di tempat pembaringan tersebut, beliau istirahat kembali, tidak lantas langsung melaksanakan sholat, tapi beliau laksanakan sholat itu mulainya adalah zuhur, dan disitulah difardukan wudu sebelum melaksanakan sholat. Akan tetapi syariatnya memang udah terdahulu. Artinya pelajaran wudu itu sudah dahulu diberikan oleh Allah ke malaikat Jibril untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu pun ada sholat. Ada sholat pagi dan sore, ada juga sholat tengah malam atau kita sebut dengan tahajud. Sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai disyariatkannya, artinya adanya ajaran wudu itu sudah dahulu memang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ruya anna Jibril alaihi salam ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il mu'tah fa'allamahu al-wudu'a thumma shalla bihi rak'atain. Karena awal pertama kali Rasulullah mendapatkan titah perintah untuk menyebarkan Islam, Nabi Muhammad memang sudah mendapatkan pelajaran tentang wudu dan tentang sholat 2 rakaat. Yuk pada jamaah. Jadi sudah ada. Makanya Rasulullah pernah bilang ke para sahabat, hadza wudu'i wal wudu'ul anbiya'i min qabli. Kata Nabi Muhammad, ini wudu saya dan wudunya para nabi sebelum saya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa tentang syariat adanya pelajaran wudu itu turun temurun ada. Sama halnya dengan haji, turun temurun ada. Ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, dilakukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kaedah dalam fikih itu, syar'un man qablana syar'un lana. Syariat orang yang terdahulu, artinya nabi-nabi yang dahuluan, itu adalah bagian juga dari syariat kami. Khitan begitu juga, ya. Khitan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan nabi setelahnya itu turun menurun ikut. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, turun menurun ikut.
khitan. Haji juga sama. Masuk juga sholat, masuk juga wudhu. Percakapan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, ketika Nabi Muhammad ditanya berapa yang Allah wajibkan, 50. Udah naik lagi sono ke atas, bilang dispensasi itu sampai pada 5 saja kan Nabi Musa masih bilang, udah sono naik lagi, umat gua aja kagak kuat. Apa artinya? Kan sudah pernah ada perbuatan yang dijadikan pandangan oleh Nabi Musa, bahwa sholat itu berarti Allah Ta'ala syariatkan pula ke nabi-nabi atau umat nabi sebelumnya. Makanya Nabi Musa bilang begitu, umat saya aja gak mampu, apalagi umat ente yang kecil-kecil. Kepada jemaah, itu yang dilihat Nabi, Pak. Yang dilihat Nabi, diklaim sama Nabi Musa umatnya yang kecil-kecil. Berarti Nabi Musa gede tinggi, Pak. Gede tinggi. Banyak jasanya Nabi Musa. Hah? Banyak jasanya Nabi Musa. Coba kalau kagak ketemu Nabi Musa, wah, ukuran kita susah kerja, Pak. Itu Nabi Musa memang, ya, beliau kan dijuluki sebagai kalimullah, orang yang memang secara retorika, ya, mantap, bagus, Pak. Kan ada di dalam kitab Jawahirul Bukhari, saya pernah ngaji sama Kiai Haji Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani, antara perselisihan Nabi Musa dengan Nabi yang lain, debat dan lain sebagainya. Pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi wudu yang kita praktekkan saat ini adalah wudu di mana dahulu nabi sebelum Nabi Muhammad dan umatnya pernah disyariatkan. Akan tetapi ini kata Syekh Muhammad Ba'ati, wal khas bina al kaifiyatul makhsusah awil gurrah al watahjil. Akan tetapi ada hal yang berbeda, dan ini khususiyah buat umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Ghurratul Muhajjalun. Ya, ini warna putih yang ada di kepala kita, yang ada di lengan atas kita, yang ada di betis atas, di bawah betis kita, di atas mata kaki. Namanya Ghurrah Muhajjalun atau Ghurrah wa Tahjil. Jadi gurrah itu dia punya warna seperti kalau kuda itu dia pakai anak pang gitu, Pak. Ya, jadi ada jambul warna putihnya nanti. Jadi kita kalau misalkan nanti di yaumil akhir, para jamaah, malaikat sudah tahu, oh ini umat Nabi Muhammad nih. Ayo dari sini, minggir. Gitu, Pak. Karena nanti, Pak, di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yakin, al-yakin wa tawakkal namanya, itu hadis pertama di bab tersebut menjelaskan tentang, jadi Nabi Muhammad itu diperlihatkan sama Allah. Ini ada dua pendapat ulama, ada kalanya sadar, ada kalanya lewat mimpi. Tapi dua-duanya kondisinya menjadi hukum, Pak. Karena mimpinya para nabi, para rasul itu menjadi benar, ya kan? Mimpi nabi, para rasul itu menjadi syariat, menjadi benar. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diperlihatkanlah apa kata Rasulullah SAW. Datang nabi, ya, wa ma'ahu ruhaitun. Nabi itu, jadi pada hari kiamat nanti datang tuh satu rombongan sama kelompoknya. Ruhait itu adalah kelompok jumlah orang yang dalam satu pendapat 1 sampai dengan 10 orang datang. Jadi Nabi sama 10 rombongannya. Ada lagi satu Nabi satu sampai dengan 2 orang. Jadi 3 ada tuh pengikutnya. Tuh, Pak. Ada lagi Nabi yang datangnya sendirian aja, Pak, sendirian aja. Nggak ada pengikut, jadi ini dia nih. Tuh. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan lagi dengan jumlah yang sangat banyak.
Ya. Nabi Muhammad mengira ini umat saya nih. Kata Allah, bukan, ini Nabi Musa sama golongannya. Oh, coba lihat sono di sebelah sisi yang lain, lihat lagi sebelah sisi yang lain, lihat lagi sebelah sisi yang lain. Ternyata adalah segerombolan yang lebih banyak daripada itu, ya, 70.000 pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad yadkhulunal jannata, mereka masuk surga bighairil adabi wal hisab, tanpa azab, tanpa hisab. 70.000, Pak. Lah kalau umat Indonesia aja di masanya Bung Roma Irama 145 juta kan, 145 juta. Lah ini 70.000, Pak. Berarti kan 145 juta udah lewat ya. Itu baru Indonesia doang, Pak. 145 juta, apalagi buat yang penduduk lain. Berarti kan 70.000 lebih dikit lagi. Nah, pertanyaannya, kita kelompok yang mana deh nih? Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu hadis menjelaskan tuh, Pak. Nabi Muhammad habis ngomong begitu, dia masuk aja ke dalam deh tuh. Sahabat langsung bilang, wah itu mah asabiqunal awalun. Kata satu sahabat lain lagi, yang lain lagi, enggak, bukan. Itu orang yang masuk Islam dari awal dia masuk sampai meninggal Islam. Tuh, ada peluang dan kita dah, ya, ada peluang walaupun rada-rada khawatirnya banyak para jamaah. Ya. Ya. Kita memang Islam sampai meninggal misalkan gitu. Ada lagi juga yang mengatakan yang lainnya, ya, ini mah yang menolong Nabi Muhammad, ya lewat lagi dah kita. Akhirnya Nabi Muhammad keluar lagi. Itu yang ngomong begitu siapa? Si fulan Nabi, si fulan. Ini 70.000 itu adalah orang yang la yarkun wa la yastarkun wa la yatatayyarun. Mereka yang kalau sakit enggak mau berobat, dan mereka yang tidak berkeyakinan mendasarkan satu peristiwa itu dengan burung terbang, burung bunyi gitu, Pak. Ya, kalau ada burung ciciwit ya besok mati dah, ada yang mati dah gitu misalnya. Enggak ada. Gitu. Atau burung terbang, wah jangan berangkat, burung pada terbang gini. Nah, itu orang-orang yang tidak bersandarkan kepada hal tersebut. Jadi mereka yang yakin dan tawakal adalah 70.000 tadi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya coba ingin sinkronkan dengan kelompok umat Nabi Muhammad SAW dari berwudu. Jadi nanti ternyata kita menuruti rombongannya, Pak. Biarin dah kita nggak apa-apa yang 70.000, tapi kan memang kalau dihisap, kalau diazab para jamaah satu hari kan 50.000 tahun. Hitungan dunia khamsina alfa sanah dalam surah Ma'arij kan 50.000 tahun. Itu para jamaah. Tentang ashabul a'raf aja, ashabul a'raf, Pak, dia kan kagak di neraka, enggak di surga, Pak. Awalnya itu dia ditengokin mukanya itu di arah penghuni neraka. Ya. Lalu dia minta, ya Allah jangan ditengokin ke sini, apa ini saya? Ya Allah ngeri banget ini romannya. Tuh. Udah dah, jangan nengokin ke sini, nengokin yang lain aja. Nengokin ke tempat yang lain aja gitu. Udah permintaan saya cuman ini doangan. Enggak yang lain lagi udah. Gitu. Akhirnya benernya kata Allah, iya, kata ashabul a'raf. Ditengokin lagi tuh, Pak, ke tempat surga. Lah lama kelamaan pengen. Lah habisnya kenapa? Kan di surga enak, kenikmatan mulu. Nah, itu ashabul a'raf, ya Allah tolong masukin apa saya ke surga. Kemarin lu bilang begitu, cuman satu doang, kurang lebih bahasa kita begitu, ya. Akhirnya nego masuk deh ke surga, walaupun pinggirannya doang. Tuh, jamaah. Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita sudah punya tanda itu, Pak.
ada warna putih di kepala kita, kemudian ada tahjil, ada warna putih di lengan atas dan juga di atas mata kaki. Kenapa? Karena kita ketika berwudu melebihkan batasan yang disebutkan oleh syariat, dan itu hukumnya boleh. Kata Rasulullah SAW, "Faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu, kepengen untuk memanjangkan gurrahnya, maka lakukan. Kan Imam Syafi'i itu kan diantara ulama yang membolehkan, atau penentu ulama yang membolehkan bahwa menyapu kepala itu boleh sebagiannya saja, gitu Pak. Tapi pada prakteknya di dalam kitab Al-Um itu disampaikan bahwa beliau lebih suka seluruhnya. Ya. Jadi maka saya kalau saya berwudu, walaupun saya meyakini bahwasannya kewajibannya itu hanya sebagian, tapi kalau kita melakukan yang sunnahnya seluruhnya kita usap, maka yang wajib ngikut tuh Pak. Ya. Kalau kita colek doang yang wajib, jadi kalau menyapu kepala cuma gini doang, maka yang sunnahnya enggak dapat. Tapi kalau kita melakukan yang sunnah, maka yang wajib kena kepada jamaah. Dan disitulah faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al. Siapa yang kepengen dia panjangkan gurrahnya, maka lakukan. Kalau misalkan dia sapu tangannya, maka dilebihkan kepada jamaah, dilebihkan sampai pergelang tengah lengan bagian atas. Kemudian kalau mata kaki dia naikin, lebihkan lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tanda buat kita ketika nanti kumpul di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lanjutnya kata Syekh Muhammad Ba'ati, wa qad warada fi fadlil wudu'i ahaditsu katsira. Ada hadis yang cukup banyak menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Minha man wada'a hazil a'dha'a fa ahsana wudu'ah istaujaba minallahi ridwan al-akbar. Siapa yang berwudu fa ahsana, tapi wudunya itu dimaksimalkan, disempurnakan, maka wajiblah ia, diperkenankanlah ia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudunya wudu yang disempurnakan. Saya pernah melihat para jamaah, orang wudu itu kakinya itu enggak dibasuh sama sekali Pak, enggak diusap, enggak digosok sama sekali, cuma dikenain air doang. Jadi begini, begini doang, udah kakinya digitin doang. Lah kan kemungkinannya enggak merata dan tidak sampai air ke kulit kita ada Pak. Mana selat-selat kakinya, sela-sela kakinya. Kalau hanya mengandalkan cuma begini-begini saja, kemungkinan besarnya adalah ada yang tidak terbasuh. Berarti kalau begitu dia belum ahsana wudu'ahu, belum memperbagusi wudunya. Kecuali para jamaah, kalau kita berada di kolam, ya, nah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cuma diputerin doang, gerakin doang, insya Allah bisa semuanya Pak. Jadi kalau misalkan kita ada di kolam para jamaah, ya, kita wudu, basuh muka, kemudian parkiran tangan, udah tinggal diputerin aja begini, orang di dalam air, insya Allah bisa, cukup para jamaah. Yang kiri juga begitu, kaki juga kita tinggal celupin doang. Kalau misalkan itu nggak mau dibasuh atau nggak mau digosok. Kalau misalkan itu padasan atau kucuran, kemungkinannya tidak sampai, karena selat kakinya itu dikhawatirkan tidak terkena. Yang kedua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ahsana wudu'ahu itu atau kesempurnaan wudu itu bisa saja tidak terjadi kalaulah kita mungkin di antara orang yang kesibukannya itu dengan
benda-benda yang membuat air itu tidak masuk, tidak menyentuh kulit kita, seperti misalkan di bengkel yang selalu dengan oli, dengan yang lain sebagainya. Atau kita juga jadi tukang ikan yang terkadang sisik ikan bisa menempel di mana saja, kemudian kalau udah kering kan dia mengerat ke kulit tuh Pak. Makanya Rasulullah pernah bilang ke orang yang berwudu, wailul lil aqab, katanya, celaka tuh yang tumitnya model begitu. Kenapa? Karena kurang lebih ada sebunderan seperti duit gobangan lah, atau duit kayak model duit seribuan lah, model begitu. Itu ada tumit yang tidak tersentuh air, yang tidak terkena air. Makanya Rasulullah bilang wailul lil aqab, celaka tuh yang punya tumit begitu. Apa sebab? Dia tidak sempurna wudunya. Tidak sempurna wudunya berarti sholatnya pun tidak diterima sama Allah, tidak sah. Tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita kalau misalkan habis kena minyak atau apa, cuci dulu bersih. Atau ibu-ibu yang make upnya misalkan habis ke pesta atau ada acara apapun dia bermake up, jangan dulu wudu sebelum dicuci wajahnya dengan alat pembersih gitu. Kalau dia main langsung wudu saja otomatis. Kalau misalkan bedaknya tipis jadi musta'mal. Kalau misalkan bedaknya tebal, itu para jamaah lah agak sampai ke kulit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahsana wudu'a. Jadi kalau kita sempurnakan wudu kita, dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya melainkan Allah Ta'ala ampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Wa minha innal 'abda idza tawadda'a fatamadmada adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi fammi fa idza stanshaqqa adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi anfi fa idza ghassala wajha adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi wajhi fa idza ghassala yadayhi adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi yadayhi fa idza masaha ra'sah adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi ra'si fa idza ghassala rijlaihi adhaballahu bi kulli dhanbin asabahu bi rijlaihi. Jadi kata Rasulullah, kalau kita kumur-kumur, maka dosa yang ada di mulut Allah Ta'ala hilangin. Ngomongin orang, berkata kotor, memfitnah, itu Allah Ta'ala hilangin dosa-dosa itu melalui berkumur-kumur. Itu para jamaah. Lalu kemudian apabila dia istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, istinsar, Allah Ta'ala hilangin juga, hapuskan juga dosa-dosa yang ada di hidung kepada jamaah. Entah dia mencium siapa gitu Pak, salah cium. Kalau salah cium masih dimaaf Pak. Ya, ini mah kalau udah salah nambah, nah itu yang nambah salah, yang nambah jadi salah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian ketika dia basuh wajahnya, Allah Ta'ala akan hilangkan dosa-dosa, hapuskan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Berarti mata kita itu para jamaah, ya, mata yang sudah pindah perhatiannya, ini Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kesalahan dari mata tersebut. Kemudian kalau misalkan ia basuh tangannya, ia basuh kepala, ia sapu kepalanya, ia basuh kakinya, maka seluruh dosa-dosa yang ada di tempat-tempat tersebut Allah Ta'ala akan hilangkan, Allah Ta'ala akan hapuskan. Masya Allah para jamaah, ini Allah Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Ta'ala berikan semua perangkat untuk kita, karena Allah tahu kita itu mahal khatawan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Melek mata dosa deket banget udah Pak, para jamaah ya.
melek mata, dosa dekat. Ya, melakukanlah ibadah dan lain sebagainya. Jadi melek mata, dia bangun para jamaah, dia pegang WhatsApp, apa update statusnya? Alhamdulillah, bisa bangun malam. Riya tuh Pak. Apalagi kalau bukan riya. Emangnya dengan sebab update status tersebut orang lain bisa bangun? Nggak bisa. Terus apa fungsinya? Iseng aja. Nah, iseng aja bagian daripada riya, Pak. Ya. Udah dekat lah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia teriak, itu update status, apalagi kalau dia teriak di grup. Wahai saudaraku, mari bangun. Lah emang ada yang bangun gara-gara dia? Gara-gara WhatsApp di grup gitu, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Apa niatnya kalau bukan karena ingin memberitahukan saya udah bangun, gitu doang. Itu pada jamaah. Kan orang lain, kita itu kan punya anggapan gini Pak, bangun sebelum subuh itu punya nilai. Orang lain itu akan menganggap, wah keren bangun sebelum subuh. Padahal dia cuma bangun kencing doang. Habis itu update status. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu melek mata, dosa dekat dengan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disunahkan, Anas radhiyallahu an pernah dikasih wejangan sama Rasulullah, "Ya Anas, in istata'ta an takuna abadan 'alal wudu'i faf'al, fa inna malakal maut idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudu'in kutibat lahu syahada." Kata Rasulullah, "Wahai Anas, apabila kau mampu mensenantiasakan berwudu," jadi wudu mulai dari subuh, zuhur kuat dia pertahankan. Ya. Untuk para jamaah ini luar biasa, Pak. Atau mungkin wudu ba'da subuh, batal, dia wudu lagi. Batal, dia wudu lagi, atau seperti itu. Ya. Maka lakukan. Kenapa memangnya? Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdi. Apabila malaikat maut, ya, malaikat Israel, dia mencabut nyawa seseorang yang memiliki wudu, maka wudu tersebut akan mendatangkan persaksian buat orang yang meninggal dalam kondisi dia berwudu. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita meninggal dalam kondisi berwudu, Allah Ta'ala akan berikan kita satu persaksian. Kan kalau ada orang meninggal para jamaah habis nyolatin ya, kurang lebih ada bahasa. Kalau ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Arab. Jadi setelah kita sholatin, apa kata si imam? Ishhadu ala hadzal mayyit min ahlil khair. Persaksikanlah bahwa mayit ini termasuk orang-orang yang baik. Kita kan bilang khair, itu Pak. Betul, baik. Kalau tahu Pak. Tapi kalau kita kaget tahu itu orang main khair aja, wah persaksian palsu berarti, wah disogok nih berarti. Nah, makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu orang di beberapa daerah itu kalau habis nyolatin itu digenggemin Pak. Kenal digenggemin, ya, dikasih amplop. Kenapa? Karena tadi habis ngomong khair dia. Terima kasih ya khair, makasih ya khair. Sampai ibadah aja digituin Pak. Iya nyogok katanya. Makasih ya khair, kata begitu. Lah terus Ustaz, kalau misalkan kita nggak tahu dia siapa orangnya, lah diem aja udah. Ya. Diem aja. Karena kita nggak tahu siapa dia, main khair-khair aja lagi. Memang kita ada perdebatan Pak ulama, ada perdebatan. Ya. Karena kan di masa-masa itu para jamaah Allah Ta'ala kirimkan para malaikatnya untuk mencatat persaksian-persaksian siapa saja yang datang. Makanya kita disunahkan kalau misalkan datang takziah, tidak boleh ngomongin yang buruk-buruk untuk si jenazah, si mayit tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Karena persaksian itu nanti akan menjadi memperkuat kondisi si mayit itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah.
Makanya kita kalau takziah itu ngomongnya yang baik-baik aja, walaupun pernah kita alami sama beliau yang tidak baik. Kepada jamaah. Iya, makanya kita satu buat baik terus. Iya. Makanya Hamka ya Buya Hamka, andaikan Insinyur Soekarno tidak melakukan wasiat para jamaah, Buya Hamka kan wah masya Allah dah. Mungkin yang menyebabkan ia dipenjara kemudian dituduh nauzubillah dah, sampai dia kalimat di dalam tasawuf modernnya, kalaulah saya tidak punya kesabaran yang kuat, maka pecahan silet yang ada di meja tersebut saya ambil buat menyeset si askar yang memfitnah saya. Untung dia kuat para jamaah. Lalu kemudian datanglah surat, kalaulah saya meninggal maka yang mensolati saya itu adalah imam masjid atau ketua MUI waktu itu, Buya Hamka. Ya, Buya Hamka ikut karena itu wasiat. Artinya apa? Itu menjadi persaksian para jamaah, menjadi persaksian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berwudu, maka wudu kita itu menjadi persaksian kita. Meninggal dalam keadaan berwudu, masya Allah para jamaah, indah, indah. Makanya jangan lepas wudu. Nah, kalau misalkan para jamaah kan dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu kan bersentuhan dengan wanita, itu kan yang bukan mahram, itu kan membatalkan wudu para jamaah, membatalkan wudu para jamaah. Nah, kalau misalkan kita berwudu kemudian kita tidur bareng sama istri kita, baru kayak wudu batal lagi, berwudu batal lagi. Ya, ini mah agak tidur akhirnya. Pakai wudunya Imam Malik bin Anas para jamaah. Kan bedanya cuma kita berkeyakinan Imam Malik bin Anas itu wajib membasuh seluruh kepala. Udah itu saja. Enggak berubah. Niatnya sama, wudu, cuman kita menyatakan wajibnya menyapu kepala itu seluruhnya dalam prakteknya Imam Malik gitu. Jadi seluruhnya kita yakin, kita sampaikan di dalam hati kita, ini kewajibannya seperti itu. Begitu juga kalau kita lagi umroh, begitu juga kalau kita lagi haji para jamaah. Sebisa-bisanya dia menjaga wudu dalam mazhabnya Imam Syafi'i, saya yakin Pak. Bulak-balik dia ke kamar, bulak-balik buat wudu dia Pak. Ya. Tapi saya pernah dengar guru saya, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Alawi Zain, itu beliau tidak pindah mazhab walaupun berada di Makkahul Mukarramah. Para jamaah. Tapi boleh jadi saya pahaminya bisa ketika beliau masih menjadi santri di sana dan dia lakukan hajinya seorang diri. Tapi kalau sama istri otomatis Pak. Mana ada ya nanti istrinya suruh jalan sendirian, nggak digandeng gitu, atau ketika digandeng memang pakai alat kita yang menjaga, terus orang yang lain yang boleh jadi nabrak kita kepada jamaah. Nah, maka dalam pandangan ulama boleh kita menggunakan wudu dalam mazhab yang berbeda, yang hanya pada proses penggantinya adalah bahwa menyapu kepala wajib seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ba'dul arifin, ulama al-arif billah menyampaikan, man dawama 'alal wudu akramahullahu taala bi sab'ati khisal. Orang yang mendawamkan wudu, jadi mendawamkan wudu itu ada kalanya dia wudu, dia pertahankan sampai waktu yang lama, atau dia berwudu kemudian batal, wudu lagi, kemudian batal, dia wudu lagi. Intinya setiap batal dia wudu lagi. Itu namanya dawam. Allah Ta'ala akan muliakan dengan 7 hal. Pertama, antaraghibul malaika fi sihbatihi.
Yang pertama, malaikat itu gemar. Bahasa Bekasinya getol. Bahasa Indonesianya adalah bahwa giat, semangat dan kepengen. Ngapain? Fi suhbatihi, nemenin orang yang punya wudu. Jadi kita kalau misalkan punya wudu para jamaah, itu malaikat itu udah pengen banget nemenin kita. Bukan malaikat maut, bukan Pak. Oh, bahaya juga. Kalau malaikat mautnya yang getol, mau udah deh kita jangan wudu dah, jangan wudu dah. Jadi malaikat rahmat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu menemani kita Pak. Itu pada jamaah, ya, menemani kita, malaikat rahmat. Jadi ketika kita kemana saja ditemani sama malaikat rahmat. Wala yazalul qalam radban min katsbi sawabihi, dan senantiasa kolamnya orang yang udah wudu itu, pulpen catatan amal orang yang udah punya wudu itu selalu basah karena menulis pahala-pahala. Para jamaah. Jadi kita kalau sudah punya wudu, gerakan-gerakan kita, apa yang kita lakukan dicatat sebagai nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Wa tusabbih a'dha'u wa jawarih. Lalu kemudian anggota tubuh kita bertasbih. Jadi kalau berwudu itu anggota tubuh kita bertasbih para jamaah. Ada bagian, ada sebagian. Nah, ini sebagian. Ruas-ruas jari ini adalah sebagian. Tapi kalau yang dari sini sampai sini adalah bagian tubuh. Kalau ini sebagian tubuh, ruas jari ini sebagian tubuh namanya. Ya, sebagian tubuh. Maka itu akan bertasbih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi anggota tubuh kita bertasbih kalau terkena wudu atau kalau kita menjaga wudu. Kan tapi kalau tumbuh-tumbuhan itu para jamaah, seperti hadis yang Rasulullah lewat di kuburan, lalu kemudian Rasulullah mendengar ada dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian doain sama Rasulullah, lalu Rasulullah meminta untuk mengambil belarak kurma, pelepah kurma, ya, dipatahkan jadi dua, kemudian ditaruh kantor kuburan yang satu, ditaruh kuburan yang lainnya. Apa kata sahabat, buat apa ini Rasulullah? Agar zikirnya, agar tasbihnya itu mengenai penghuni kuburan ini, hatta ya bisa sampai keduanya kering. Artinya pelepah kurmanya kering. Jadi ia akan hidup atau semasa basahnya itu pepohonan, ya, artinya basah itu adalah masih ada kehidupan, maka di situ dia akan berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di situ berarti dia akan terkena faedahnya, keuntungannya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menanam sesuatu, ya, pohon-pohonan, lalu kita rawat dia, kita sirami dia, dia akan berzikir untuk kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau nggak disiramin udah mati. Kalau mati nggak ada manfaatnya. Dia laknat kita nggak, kita zolim gitu Pak. Bukan dia nyumpahin kita, dasar loh, bisa nggak, bukan. Ya, kebangetan bener katanya. Gue cuma dibeli doang, habis itu kagak diurusin sama sekali gitu. Enggak, kalau itu mah apa enggak. Cuma kitanya zalim, iya gitu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita kalaulah nggak bisa berziarah setiap hari, berziarah setiap pekan ke makam-makam orang tua kita kah, atau sanak famili kita, udah aja beli tumbuh-tumbuhan aja, beli tanaman yang enak dipandang gitu Pak. Ya ditaruh dia di atas kuburannya, ya seperti rumput-rumput yang halus gitu, jangan rumput gajah ditaruhin di kuburan Pak. Atau juga ada pohon, pohonnya jangan pohon berbuah, ya nanti akan merusak. Atau juga nanti khawatir ada fitnah. Wah ini mangga enak banget nih, ada di mana itu? Itu di kuburan si Anu katanya. Wah emang ini orang soleh kan, cuman gara-gara mangga manis aja sampai ke kuburan. Ya.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan modelnya begitu juga dulu, Pak. Ya, ada kuburan salah seorang yang soleh, kemudian airnya keluar. Apa yang terjadi? Lah, airnya dibuat mandi, dibuat pengobatan. Setelah diteliti, ternyata itu air PDAM yang bocor. Tuh, Pak, emang begitu dah orang Indonesia, Pak. Pasti dikait-kaitkan para jamaah, ya. Ya, karomah pasti ada, kemuliaan dari Allah untuk orang yang soleh ada. Cuma kan kita harus teliti lebih jauh lagi, kepada jamaah. Itu iya, ada tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tafutuhu takbiratul ula ma'al imam. Orang yang telah berwudu, maka insyaallah dia akan terjaga tidak kelewatan takbiratul ihramnya si imam. Wa idza nama ba'atsallahu ilaihi malaikatan yahfadunahu min syarri tsaqalain. Apabila dia tidur dalam keadaan berwudu, maka Allah taala kirimkan malaikat buat menjaga dia dari keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan tsaqalain. Tsaqalain itu jin dan manusia. Jadi kalau kita berwudu ketika mau tidur, maka Allah Ta'ala akan pelihara kita dari keburukan kejahatan tsaqalain, yakni manusia dan jin. Makanya ada orang yang kena rep-rep, atau rep itu ditindiin ya, ditindiin. Itu ada kalanya ditindiin, didudukin gitu, Pak. Dan setan itu kan, jin itu maksudnya kan ada yang dari laki-laki dan dari perempuan. Ada yang ketika laki-laki tidur kagak wudu ditindiin sama yang jin perempuan. Udah jamaah ya. Entas gara-gara begitu jangan, udah kalau begini saya kagak wudu aja dah katanya. Lah jangan ya. Akan bahaya itu, Pak. Akan bahaya. Ya, kalau dia kuat, kalau tidak wah menjadi nyawa menjadi taruhannya. Makanya ada beberapa ustaz yang pakar dalam hal ilmu metafisik itu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia membantu orang-orang yang berhubungan seksual dengan jin. Ya, ada. Jadi karena keilmuan yang dimiliki, dia nikah nggak sama manusia, bukan nikah malah zina sama jin. Dan itu bahaya para jemaah, bahaya. Ya, anaknya bahaya kalau misalkan sampai lahiran, Pak. Masalahnya kan kagak ada rumah sakit jin, Pak. Ya, bahaya juga. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau dia perempuan boleh jadi nanti jin laki-laki, dan kalau jin laki-laki para jemaah dia bisa mempergauli wanita manusia itu baik dari luar ataupun dari dalam rahim. Ya, ini yang berbahaya. Yang selanjutnya, wa yusahilullah alaihi sakaratil maut. Allah Ta'ala mudahkan buat orang yang punya wudu itu sakaratul maut. Ya, jadi Allah Ta'ala mudahkan, kan kita suka berdoa Allahumma sahhil lana fi sakaratil maut. Ya. Jadi ya Allah mudahkan kami dalam sakaratul maut, karena memang kematian itu pasti ada sakaratnya, Pak. Dalam hadis fa innalil mauti sakaratun, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat. Apa sakarat? Sakarat itu adalah kesusahan dan kesakitan ketika meninggal. Kepada jamaah, itu pasti terjadi. Tuh, sakarat itu. Cuma ketika kita berwudu, otomatis volumenya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakarat itu kan menjadi bagian daripada penghapusan dosa para jamaah. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil bambu, Pak, kita potong bawahnya, lalu kemudian cara ngambilnya itu didorong dulu, kemudian ditarik lagi, dorong lagi, ditarik lagi. Nah, begitulah cara Allah Ta'ala akan memberlakukan orang-orang yang, mohon maaf, banyak dosanya. Cara pencabutannya begitu ya, tarik dikit, lepas lagi. Jadi merasakan kondisi sakit yang luar biasa. Makanya Rasulullah ketika mau meninggal,
Ya, kondisi sakit beliau rasakan. Terusnya melihat siwak ada di kantong Ali radhiyallahu an, ya, beliau minta, dia mengisyaratkan untuk meminta itu, kemudian bersiwak dan menyebut memperhatikan umatnya, lalu meninggal. Wa yakunu fi amanillahi azza wa jalla madama ala wudu'in, dan Allah taala senantiasa fi amanillah, senantiasa mengamankan, menjaga orang yang punya wudu, ya, selama wudunya itu dijaga sama dia. Jadi luar biasa, Pak. Orang yang wudunya dijaga, maka Allah taala akan menjaga orang tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah baru kita bahas secara syariatnya. Kalau tadi fadilahnya, berarti insyaallah pertemuan yang akan datang baru kita bahas syariatnya tentang niat sampai kepada tartib. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan. Ya, sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada jamaah. Cukup ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah taala berikan keberkahan buat kita. Allah taala jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh dan juga salihah, senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita diberikan sehat afiah, dipelihara, dijaga oleh Allah, diberikan sabar dalam dakwah Islamiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah li ahli hadil majlis bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.